Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly, saya dari kelas 10 TKJ 1. Maksud saya membuat video seperti ini, saya akan menjelaskan tentang alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Dan seperti biasa, saya sudah mencatat semua hal yang menurut saya penting dalam buku catatan saya ini. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian bahasa pemrograman. Di sini ada program. Program yaitu pernyataan yang disusun menjadi satu kesatuan mekanisme yang berupa urutan langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menuntaskan suatu masalah. Sedangkan pemrograman yaitu proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menuntaskan suatu kasus dengan memakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau bahasa komputer yaitu teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan aktivitas komputer. Nah, di sini ada 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu sintaks, yakni aturan penulisan bahasa tersebut atau tata bahasanya. Kemudian yang kedua yaitu semantik, yakni arti atau maksud yang terkandung di dalam statement tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebenaran budi, yakni bekerja sama dengan benar tidaknya urutan statement. Nah, dalam pengertian luas, pemrograman mencakup seluruh kegiatan yang tercakup dalam 1. Pembuatan program, termasuk analisis kebutuhan atau requirement analysis. Yang kedua, keseluruhan tahapan perencanaan atau planning, perancangan atau desain, dan perwujudannya atau implementation. Dalam pengertian yang sempit, pemrograman merupakan pengkodean, coding atau program writing, yaitu penulisan program, dan pengujiannya, testing, menurut rancangan tertentu. Dalam pengolahan memerlukan aspek-aspek dasar. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu brainware atau tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang sempurna waktu, sempurna guna, dan akurat. Contohnya yaitu sistem analis, programmer, operator, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yaitu hardware. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja insan atau brainware. Contohnya yaitu ada CPU, monitor, keyboard, drive, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu software. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak aktivitas komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja insan atau brainware. Bedanya kalau poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu klasifikasi bahasa pemrograman. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu generasi pertama. Generasi pertama adalah bahasa yang berorientasi pada mesin. Program disusun memakai bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin yakni bahasa tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Bahasa mesin ini sangat sulit dipahami oleh orang awam sehingga programmer harus menguasai operasi komputer secara teknis. Kemudian yang kedua yaitu generasi kedua, yaitu bahasa pemrograman yang memakai bahasa rakitan atau assembly. Bahasa assembly yakni bahasa pemrograman yang memakai kode yang sama, menyerupai pada bahasa mesin. Tetapi kode dan variabel yang digunakan memiliki nama sehingga mempermudah proses pemrograman karena tidak lagi memakai deretan kode biner untuk melaksanakan pemrograman. Kemudian ada generasi ketiga yaitu bahasa pemrograman yang memakai pendekatan prosedural. Instruksi aktivitas ditulis memakai kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia. Contohnya yaitu write untuk menampilkan ke layar. Kemudian di sini ada generasi keempat yaitu merupakan bahasa non-prosedural. Bahasa pemrograman generasi keempat ini dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman untuk menciptakan suatu aktivitas, sehingga pembuatan aktivitas dibentuk dengan waktu yang lebih cepat. Nah, di generasi keempat ini ada fasilitasnya. Yang pertama yaitu program generator untuk menciptakan aplikasi mudah. Yang kedua yaitu report generator untuk menciptakan laporan dengan gampang dan cepat, dan yang terakhir yaitu bahasa query atau SQL. Contohnya yaitu Microsoft Access dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu generasi kelima.
Nah, generasi kelima ini merupakan bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence AL yakni disiplin dari ilmu komputer yang mempelajari cara komputer menjiplak kecerdasan manusia. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bahasa pemrograman berdasarkan perkembangannya. Nah, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu machine language. Nah, bahasa pemrograman yang hanya sanggup dimengerti oleh mesin komputer, yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal 2 keadaan yang berlawanan. Yang pertama, bila terjadi kontak atau adanya arus, maka nilainya 1. Yang kedua, bila kontak terputus atau tidak adanya arus, maka nilainya 0 atau 0. Nah, poin yang kedua yaitu low level language atau bahasa tingkat rendah. Karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang gampang diingat yang disebut dengan mechanics, pembantu untuk mengingat. Contohnya di sini ada simbol huruf A ya, huruf A besar. Nah, itu untuk kata add atau artinya menambahkan. Kemudian ada huruf B besar untuk kata subtract yaitu mengurangi. Kemudian ada kata move untuk kata move atau memindahkan. Bahasa pemrograman yang menerjemahkan mekanik disebut assembler. Kemudian poin yang ketiga yaitu middle level language atau bahasa tingkat menengah. Bahasa pemrograman yang memakai aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan, gampang untuk dipahami dan memiliki kode-kode tertentu yang sanggup pribadi diakses oleh komputer, contohnya yakni bahasa C. Yang keempat yaitu high level language atau bahasa tinggi. Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya gampang dipahami secara langsung. Nah, bahasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu procedure oriented language. Nah, procedure oriented language ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu scientific. Nah, scientific ini digunakan untuk memecahkan duduk kasus matematis atau perhitungan. Misalnya yaitu Fortran, Pascal, Basic. Yang kedua yaitu business. Digunakan untuk memecahkan duduk kasus dalam bidang bisnis. Misalnya COBOL dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu problem oriented language, misalnya RPG yaitu report program generator. Nah, yang kelima yaitu object oriented language atau bahasa berorientasi objek. Bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Bahasa pemrograman ini mengandung fungsi-fungsi untuk menuntaskan suatu permasalahan dan aktivitas, tidak harus menulis secara detail semua pernyataannya, tetapi cukup memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja. Contohnya yaitu Visual the Best, Visual Pro, Delphi, Visual C, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kerangka dasar pemrograman. Yang pertama di sini ada originating, input, kemudian proses, kemudian output, kemudian distribution, dan storage. Nah, di sini ada incoming search terms. Yang pertama yaitu mengoperasikan editor untuk lingkungan kerja perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Yang kedua, menerapkan struktur penulisan kode atau perintah aktivitas pada bahasa pemrograman komputer. Kemudian yang ketiga, menerapkan mekanisme menjalankan dan menguji kode aktivitas pada bahasa pemrograman komputer. Dan yang terakhir, struktur bahasa pemrograman komputer. Sekian atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.